أشهد أن لا إله إلا الله الكريم المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد ولد أدنان اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد منبع الأكوان وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى آخر الزمان أما بعد. Yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan para habaib, para dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wabil khusus tamu kita Fadilatul Ustaz Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar Al-Habasyi yang datang dari ibu kota Jakarta, serta para rombongan beliau, serta para komunitas Riau Mengaji dan para jemaah Majelis Zikir dan Ta'lim Dalailul Khairat dan Qasidah Burdah Riyadul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, majelis kita pada pagi hari ini, majelis Dalail Khairat kita pada pagi hari ini dapat anugerah besar dari Allah. Kita kedatangan tamu para zuriat baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wabil khusus Al-Ustaz Al-Fadil Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar Al-Habasyi. Beliau jauh-jauh datang dari Jakarta berkenan mengunjungi tempat kita yang sederhana ini. Mudah-mudahan dengan kedatangan para zuriat baginda Nabi, tempat kita mendapatkan keberkahan. Dan mudah-mudahan kita semua bukan hanya menjadi umat yang mencintai baginda Nabi, tapi kita berharap kita menjadi umat yang dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu jalan yang mudah agar kita dicintai oleh baginda Nabi adalah kita belajar untuk mencintai zuriat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini kita minta kepada yang mulia Sahibul Fadilah Al-Habib Ahmad Al-Habasyi untuk memberikan mau'izah hasanah kepada kita, yang mana nantinya mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa mengamalkannya, sehingga apa yang kita inginkan tadi menjadi umat yang mencintai dan dicintai Nabi akan bisa kita capai. Dan kita berharap kita bisa berkumpul berkat zuriat baginda Nabi, kita bisa berkumpul dengan datuk mereka Rasulullah nanti di akhirat di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Fadil Ustaz tafadhol. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita cintai, kita muliakan habaibuna wa ahibbaina al-kiram, para habaib, para masyayikh, para muallimin, wabil khusus guru kita semua, ad-da'i ilallah, al-mujahid fi qawlihi wa fi'lihi, akhina fillah, al-ustad Muhammad Sabari, hafizahullah wa nafa'na wa bi'ulumihi
fid daraini amin. Kita hantarkan doa yang terkhusus untuk guru kita. Semoga Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, dijaga semangat istiqamahnya. Amin ya rabbal. Anak-anakku, saya titipkan pesan buat antum semuanya. Jangan bermimpi ilmu akan diberkahi kalau kita tidak pernah mau mendoakan guru kita. Belajarlah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa Allah takdirkan menjadi imam madhab keempat setelah gurunya Imam Asy-Syafi'i? Jawabannya, Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah absen satu kali pun selama 40 tahun lamanya, selalu mendoakan gurunya, bahkan di dalam setiap sujud solatnya. Kalau di dalam solat saja beliau tidak pernah lupa untuk mendoakan gurunya, apalagi di luar solatnya. Apa doa yang sering dibaca oleh Imam Ahmad untuk gurunya? Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa ayah ibuku, dan hantarkanlah ampunan untuk guruku Imam Asy-Syafi'i. Karena sebab ini Allah hadirkan keberkahan dalam ilmunya. Maka anak-anakku, mimpi ilmumu akan diberkahi kalau gurumu tidak pernah engkau doakan dalam keseharianmu. Yang saya muliakan, saya cintai segenap para hadirin hadirat yang berbahagia, jamaah majlis zikir Riyadul Muhibbin, taman-taman para pecinta, cinta kepada Allah, tentunya cinta kepada Rasul. Ciri-ciri orang yang mencintai itu adalah selalu senantiasa menyebut sosok yang dia cintai. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, maka sesuatu yang dia cintai pasti dia sebut dimanapun dia berada. Kalau dia mengaku cinta dengan Allah, maka dia akan selalu berzikir untuk mengingat Allah. Kalau dia mengaku cinta dengan Rasulullah, maka lisannya tidak akan pernah kering untuk bersalawat kepada Nabi. Kalau saya boleh simpul, inilah wajah-wajah para pecinta Allah dan Rasul. Ini salah satu majlis yang membuat kiamat jadi ditunda oleh Allah. Bapak Ibu, Acil, oi Acil, baru belajar. Selama majlis zikir ini masih berterbaran di muka bumi, inilah menjadi penahan kiamat ditunda oleh Allah. Saya hadirkan dalil sahihnya, hadis riwayat Muslim. La taqumus sa'ah, kata Nabi, kiamat tidak akan Allah turunkan hatta la yuqalu fil ard Allah Allah Allah. Selama di muka bumi ini, kata Nabi, masih banyak orang yang menyebut zikir Allah Allah Allah. Kalau di muka bumi ini sudah tidak ada lagi, kata Nabi, orang yang mau berzikir menyebut kalimat Allah Allah Allah, maka dunia akan Allah hancurkan, kiamat Allah akan hadirkan. Ternyata hanya dengan zikir Allah Allah saja itu mampu menunda datangnya kiamat. Maka kata ulama sepakat dan mufakat, kalau kiamat saja ditunda oleh Allah, apalagi musibah, apalagi bencana, apalagi wabah, apalagi corona, apalagi berbagai macam malapetaka.
maka majlis inilah yang menjadi benteng. Allah tidak akan jadi hadirkan bencana musibah, bahkan kiamat pun bisa ditunda. Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, la ilaha semuanya. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Tiba-tiba ada orang Wahabi. Tiba-tiba di luar sana ada orang Wahabi, Salafi, salah fikir, ngomong begini. Mana sempurna zikir Allah? Apa dalilnya? Mana? Allah apa? Allah apa? Masa zikirnya cuma sepotong? Allah, Allah apa? Allahu Akbar ke? Allahu Rahman ke? Allahu Rahim ke? Silakan buka YouTube. Ini yang ngomong begini doktor S3. Tapi otaknya esteler. Mempermasalahkan orang berzikir menyebut kalimat Allah saja katanya bid'ah, tidak ada landasannya. Ini namanya bungul-bungul pintar. Kalau bahasa Koreanya guru, walah bajaran. Bilang aja ngajinya nggak tuntas, referensi kitabnya sedikit. Bilang aja nggak pernah zikir, katanya nggak ada dalilnya. Barusan saya bacakan hadis riwayat Muslim sahih. Selama masih mikrofon ketiga. Ini sepertinya guru Wahabi sabotase. Anak-anakku, saya titipkan jawaban. Karena kalian keluar dari majelis ini, kalian akan berhadapan dengan orang-orang yang sudah tidak senang dengan majelis zikir, mengkafir-kafirkan dan membina-binakan. Saya tidak masalah mereka tidak suka zikir, tapi yang saya tidak terima, mereka mengkafir-kafirkan dan membinakan kita. Takbir! Allahu Akbar! Ada dalilnya sayangku. Riwayat Muslim, hadisnya sahih. Kiamat tidak akan diturunkan, ditunda Allah selama masih banyak orang yang menyebut lafaz zikir Allah, Allah, Allah. Dalil kedua, saya hadirkan bantahan buat doktor. Katanya nggak sempurna zikir Allah, Allah. Maka suruh buka tafsir Ibn Katsir. Di sana diceritakan ada sebuah kisah yang masyhur. Anak-anakku, dengarkan cerita ini. Mohon maaf guru, ngadepin makhluk-makhluk halus ini. Kan anak-anak ini kan halus perasaannya. Saya terpaksa merubah teori dakwah saya begini. Ngadepin anak-anak harus pakai cerita. Kalau kita tausiah nggak pakai cerita, nanti kita doang yang ceramah, mereka yang bercerita. Mau dengar cerita sayang? Dengarkan. Bantahan buat Wahabi. Dulu Nabi pernah perang. Shh. Tolong kalian bantu saya, biar acara hari ini lebih meriah. Bantu dong, nanti kalau tangan Habib begini, yang kompak. Shh. Biar kita merasakan seolah-olah kita sedang berada di dalam kisah yang saya sampaikan. Siap? Siap? Ini teori ceramah kedua.
Biar anak-anak ini tidak mengecoh ceramah kita, kasih mereka tugas. Paling enggak bikin teman sebelah ngantuk kebangun. Yang kompak ya, kalau Habib begini ya kompak. Shh. Dulu Nabi pernah perang. Shh. Belum. Hasus loh. Kan belum begini. Ini ngetes konsentrasi bocah. Kalau udah begini baru. Dulu Nabi pernah perang. Selesai perang Nabi tidur di bawah pohon. Nabi gantungkan pedangnya di salah satu ranting pohon. Tidak ada waktu itu yang menjaga tidurnya Nabi. Lalu siap. Datang salah seorang kafir Quraisy. Dia lihat Nabi sedang tidur sendiri. Tidak ada sahabat yang melindungi. Dia langsung lompat. Dia rampas pedang Nabi. Lalu dia tempelkan ke leher Nabi. Lalu dia berkata, mana ada dia ngomong begitu. Mana ada. Ayah wah anak-anak ini. Mohon maaf guru, orang sini kalau bilang ayah wah bahasa sini apa? Hada saja apa? Ada saja. Ada saja. Apa? Melalahin. Ini planet apa sih? Melalahin. Nabi pernah perang. Selesai perang Nabi tidur di bawah pohon. Pedang Nabi gantungkan. Tidak ada sahabat yang melindungi. Peluang ini tidak disia-siakan orang kafir. Dia loncat, dia rampas pedang Nabi. Dia tempelkan ke leher Nabi sambil berkata, Ya Muhammad, man yamna'uka minni. Siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku sekarang? Pedang sudah di leher. Siapa Muhammad? Kalau sebelumnya aku tidak bisa mengancammu karena banyak sahabat yang siap mati melindungimu. Sekarang cuma kita berdua, face to face. Do you understand? Do you understand? No. Alah, yes. Sok paham padahal katrok. Orang saya aja nggak paham. Face to face itu bahasa Inggris anak-anakku, bahasa Inggris. Itu artinya jangan buang sampah sembarangan. Muhammad, pedang sudah di leher. Siapa yang bisa menyelamatkanmu? Siapa? Nabi pernah diancam, Nabi pernah diteror, Nabi pernah diintimidasi, pedang sudah di leher. Tapi melalui cerita singkat ini, Nabi ingin mengajarkan kepada kita, jangan takut dengan siapapun. Takut itu hanya kepada Allah. Takut dengan corona, takut dengan makhluk, musyrik dengan Allah. Dan musyrik dosa yang tidak terampuni. Bujur. Pedang sudah di leher. Muhammad, man yamna'uka minni. Satu kalimat zikir yang keluar dari mulut Nabi. Allah. Mendengar lafaz Allah keluar dari mulut Nabi, Allah hadirkan pertolongan. Tiba-tiba tangan orang kafir yang mencuri pedang Nabi, tangannya bergetar. Lalu pedang Nabi yang dia rampas yang ada di genggamannya terpental. Bahasa Inggrisnya menggetar, menggitir. Bahasa Inggrisnya terpental. Lagu gur. Akifai. Melalancong. Makin aneh.
Nabi ambil lagi pedangnya, Nabi tempelkan ke badannya, seraya berkata, sekarang gantian, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Kalau seandainya si Wahabi itu menganggap lafaz zikir cuma Allah nggak ada manfaat, berarti dia menyalahkan Nabi. Berarti dia melawan Nabi. Betul? Betul. Dia bilang gak sempurna, harus ada embel-embelnya Allahur Rahman, Allahur Rahim. Dengarkan baik-baik Wahabi. Mana yang lebih mulia? Sifatnya Allah atau zatnya Allah? Sifat atau zat? Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Raya Qawiyyu, itu namanya sifat. Kalau lafaz Allah itu zatnya. Di mana-mana zat lebih mulia dari sifat. Bujur. Nggak cukup kita kasih 2 dalil. Kita kasih dalil bonus. Suruh mereka buka Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 16. Allah berfirman, Qul man rabbus samawati wal ard. Kata Allah, katakan Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah yang bertanya, Allah yang mengajarkan jawabannya. Apa kata Allah? Qulillah. Katakan, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Bukan Qulillahu akbar. Di situ Allah bilang Qulillah. Katakan Allah. Jadi siapa bilang zikir Allah tidak sempurna? Bungul-bungul pintar. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha. Tiba-tiba datang lagi nih Wahabi. Bid'ah. Zikir berjamaah tidak ada di zaman Nabi. Bid'ah. Walau bajar. Anak-anak, saya titipkan jawabannya. Siapa bilang zikir berjamaah itu tidak pernah ada di zaman Nabi? Mereka kurang ngaji kayaknya. Dari zaman Nabi, zikir berjamaah sudah pernah terjadi. Saya hadirkan yang pertama. Faktanya, dengarkan baik-baik anak-anakku sayang. Nabi sering jadi imam, sahabat di belakang jadi makmum. Ketika Nabi membaca surah Al-Fatihah, saya ambil ujungnya saja. Mohon maaf kalau suara saya tidak semerdu guru dan tim nasyid. Ini suara saya mendadak hilang. Dari Kalteng sampai sekarang belum istirahat safari dakwah. Ini titik tausiah saya yang ke-39. Habib juga manusia. Kurang tidur, banyak ngomong, suara jadi korbannya. Apalagi Ramadan guru. Ramadan, anak-anak mau tahu jadwal Habib Ramadan. Masya Allah, saking sibuknya Ramadan, Habib gak makan siang. Mikir bocah, mikir. Sekarang kalian jawab yang jujur. Ramadan puasa tidak? Itu anak soleh. Katakan sejujurnya, jangan ada dosa di antara kita. Kalian Ramadan puasanya cuma setengah hari atau 1 hari? Di mana-mana orang 1 bulan. Kenapa bocah ini 1 hari? Mazhab baru. Anak-anak, siapa bilang zikir berjamaah tidak pernah ada di zaman Nabi? Kita hadirkan jawaban. Dalil pertama, Nabi pernah jadi imam. Nabi baca surah Al-Fatihah. Saya baca ujungnya saja. Siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukankah kalimat amin itu zikir? Bukankah dari zaman Nabi amin ini, zikir ini sudah diteriakan berjamaah? Saya tidak menemukan satu riwayat hadis pun amin diteriakan tidak berjamaah. Kapan selesainya sholat? Ada yang berani di sini bilang, oh Habib, amin itu bukan termasuk zikir. Saya sudah siapkan dalilnya. Habib dilawan. Mana dalilnya? Ad-da'i wal mu'amminu syarikani fil ajar. Ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajar. Orang yang berdoa dan orang yang ikut mengaminkan, sekali lagi, doa dan amin disandingkan menjadi dua. Orang yang berdoa dan yang mengaminkan dapat pahala yang sama, dapat keberkahan yang sama, dapat kemuliaan yang sama. Mana mungkin dia dapat pahala kalau bukan bagian dari ibadah? Mana mungkin dia disandingkan dengan doa kalau dia bukan zikir? Bukankah orang ketika berdoa dia lagi ingat Allah, dia lagi minta dengan Allah, berarti dia sedang zikir. Bujur? Bujur. Enggak cukup nih Wahabi kita kasih dalil pertama, kita tambah dalil kedua. Habib dilawan. Anak-anakku tercinta, Nabi sering membawa para sahabat menunaikan haji dan umrah. Dalam perjalanan haji dan umrah, Nabi baca talbiyah sayang. Bukankah talbiyah itu zikir? Itu dibaca berjamaah. Dari zaman Nabi sayang. Sampai sekarang orang yang pergi haji umrah baca talbiyahnya berjamaah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Dari zaman Nabi zikir berjamaah sudah ada. Talbiyah itu isinya semuanya zikir. Bujur? Masih enggak sanggup? Kita kasih dua dalil. Masih waloh bajaran? Kita tambah dalil bonus guru. Anak-anakku sayang, Nabi sering perang bersama sahabat melawan musuh-musuh Allah. Dalam peperangan, di atas kertas seringkali jumlah pasukan Nabi lebih sedikit dari jumlah pasukan lawan. Saya kasih contoh. Perang Badar, jumlah pasukan Nabi hanya 300-an. Sementara jumlah lawan ribuan, 10 kali lipat. Nabi sadar, Nabi tahu sifat manusia ini fitrahnya. Kalau lihat jumlah lawan lebih banyak, kalah mental. Sifat kita kalau lihat musuh di depan lebih gede, otot besi, leher beton, urat kawat, muka asbes. Belum berantem kita sudah kencing di celana. Gemeter, keder, minder. Itu fitrah manusia. Nabi cerdas, Nabi kita fatona. Nabi nggak mau kejadian ini terjadi kepada para pejuang-pejuang Islam. Nabi bakarlah semangat juang para sahabat ini dengan apa? Dengan teriakan takbir dalam setiap perang. Bukankah takbir itu zikir? Begitu takbir diteriakan, semua sahabat menjawab dengan gemuruh takbir yang lebih dahsyat. Berjamaah. Akhirnya suara takbir terdengar oleh lawan. Lawan yang keder, lawan yang gemeter, lawan yang kalah mental. Merasa jumlah kaum muslimin sepertinya lebih banyak dari jumlah mereka. Kita buktikan. Saya teriakan takbir, jawab sekeras-kerasnya. Biar setan-setan dan Wahabi kepanasan. Bujur? Siap? Takbir! Lebih kenceng biar Wahabi kepanasan.
Takbir. Takbir. Al-barokah ma'al jamaah. Keberkahan akan Allah turunkan ketika kita berjamaah dalam kebaikan. Salat sendirian pahalanya enggak sama dengan jamaah. Zikir sendirian enggak sama pahalanya, keberkahannya dengan zikir berjamaah. Bujur. Anak-anakku yang mengharamkan, membina-binakan zikir berjamaah itu adalah orang yang minim wawasan kebangsaannya. Saya pastikan. Dia kacang lupa dengan kulitnya. Buka sejarah Indonesia ini, demi Allah saya sampaikan, tidak akan jadi NKRI kalau bukan karena barokah zikir berjamaah. Lihat Bung Tomo membakar semangat para pejuang dengan teriakan takbir. Takbir! Dulu belum ada TNI, belum ada polisi, apalagi Satpol PP. Siapa garda terdepan melawan Belanda? Para guru-guru, para kiai, para habaib turun bersama santri, bersama umat. Modalnya kalimat takbir berjamaah yang dia teriakan. Begitu takbir berkumandang, kecil Belanda, nggak ada apa-apanya senjata mereka. Di mata mereka takbir itu membuat hidung mereka mencium aroma surga seperti ada di depan mata. Takbir! Bambu runcing bisa menang lawan meriam Belanda, bukan meriam Belina. Kalau bukan barokah kalimat zikir berjamaah. Bujur. Tiba-tiba bilang bid'ah. Kalau ente nggak suka zikir berjamaah, silakan pegang pendapat ente, tutup mulut, jangan jadi penghalang bagi kami untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Kami tidak akan pernah meninggalkan apapun wasilahnya yang ketika kami lakukan wasilah itu membuat kami makin dekat dengan Allah, makin akrab dengan Rasul, makin menebar manfaat bagi semua makhluk-makhluk Allah. Takbir! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu. Tenang. Kenapa setiap kali saya baru mulai ceramah, saya lihat jam tangan jamaah marah? Saya mau tanya dulu dengan guru kita. Guru terhormat, apakah di majelis ini penceramah nggak boleh lagi lihat jam tangan? Masih boleh kan? Boleh. Ini kan jam ulun, bukan jam pian. Ini jam ulun, bukan jam pian. Yang suka pakai jampi-jampian itu dukun. Bujur. Jangan heran kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangan, itu cuma teknik saja. Sebenarnya dia lagi mikir, habis ini mau ngomong apa. Hari ini saya ada, tadi subuh acara pertama, ini acara kedua, habis ini saya harus meluncur acara ketiga, habis itu acara keempat dan berakhir acara kelima. Hari ini ada 5 acara. Doakan mudah-mudahan Allah kasih keberkahan, kemudahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, izinkan saya juga berterima kasih kepada yang menjadi wasilah membawa saya safari dakwah di Kalsel ini. Insya Allah di Kalsel saya ada safari dakwah sampai 40 titik lebih. Di Kalsel ini titik kedua. Kemarin di Kalteng sampai hampir 40 titik. Siapa yang membawa saya sampai ke sini? Mereka adalah anak-anak muda yang menamakan dirinya Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Jangan pandang anak-anak muda ini sebelah mata. Di mata saya mereka justru adalah mujahid yang luar biasa. Insya Allah mereka termasuk yang disebut Nabi dalam sabdanya, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi
Yauma la dhilla illa dhillu. Kata Nabi, ada 7 golongan manusia nanti pada hari kiamat. Mereka dijamin mendapatkan perlindungan dari Allah, di mana tidak ada perlindungan lain kecuali hanya datangnya dari Allah. Siapa 7 golongan ini? Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbi, anak-anak muda yang mempergunakan masa mudanya di jalan Allah. Di saat anak-anak muda di luar sana boro-boro bermanfaat bagi orang tuanya, buat Allah saja nggak bisa ngasih manfaat. Lihat anak-anak muda milenial di luar sana, boro-boro bermanfaat bagi bangsanya, buat agamanya saja nggak bisa ngasih manfaat. Kerjaannya cuma nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, ngitungin mobil lewat. Waktunya terbuang manfaat, waktunya terbuang tanpa manfaat. Anak-anakku, saya titipkan pesan Ibn Jauzi untuk kalian renungkan. Catat baik-baik. Kata Ibn Jauzi, inna min alamati i'radillah anil abdi ishtighaluhu bima la ya'ni. Tanda-tanda seseorang itu jauh dari Allah, Allah enggan berdekatan dengannya. Lihat seperti apa hari-harinya. Kalau dia sering menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang anfaedah, nggak ada manfaatnya, itu menandakan dia sedang jauh dari Allah. Dan Allah tidak mau berdekatan dengannya. Kalau dia jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya, hidayahnya, barokahnya, ampunannya, saadahnya, jauh daripada syurga. Dan kalau jauh dari Allah berarti dekat dengan iblis dan sekutunya. Kalau sudah dekat dengan iblis berarti dekat dengan neraka. Maka hari ini anak-anakku bersyukurlah, waktumu Allah isi dengan sesuatu yang bernilai dan berfaedah. Berarti Allah sedang dekat denganmu. Alhamdulillah. Sallallahu ala sallallahu sallallahu alaihi. Baru 1 tahun komunitas Riau Indonesia mengaji berdiri, mereka sudah menunjukkan karyanya di hadapan Allah. Mereka menghadirkan para habaib, para kiai, para ulama masuk ke tempat-tempat di mana saja. Saya dihadirkan, diberikan kemudahan. Silakan panitia, tidak ada persyaratan yang memberatkan. Saya hadir di sini seperti kado kejutan bagi warga. Mereka yang bayar tiket saya, mereka yang nanggung hotel makan minum saya, mereka yang nanggung semuanya. Panitia nggak dibebankan persyaratan yang memberatkan. Apa ini bukan namanya mujahid? Anak muda jadi sponsor dalam urusan dakwah. Takbir. Kadang-kadang saya dibawa mereka berdakwah masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk kota, keluar kota, saya merasa jadi orang kota. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Pernah waktu itu saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan. Saya merasa... Siapa yang bilang orang hutan barusan? Ajak berantem. Bapak Ibu, baru 1 tahun mereka berdiri, mereka sudah berhasil. Bukan cuma mengajak umat mengaji, tapi mengajak umat mengkaji. Mereka ajak kita menyempurnakan iman dengan amal. Innalladzi na'amanu wa amilus. Enak kalau ngaji dengan anak-anak yang cinta dengan Quran. Cukup saya kasih ujung, nyambungnya benar. Kita tes. Innalladzi na'amanu wa amilus. Benar gak kayak kemarin saya ngaji, emak-emak udah di ujungin diem semua. Tiba-tiba ada nini-nini teriak Shadaqallahul azim.
Anak-anakku, imanmu tidak sempurna kalau tidak dirangkai dengan amal. Dan ingat pesan Nabi, yutba'ul mayyit thalatha. Ketika seseorang meninggal dunia, dibawa jenazahnya menuju ke pemakaman, 3 yang akan mengiringnya. Harta, keluarga, amal. Begitu jasad masuk ke liang kubur, fayarji ithnani wa yabqa wahidun. Yang 2 meninggalkannya. Harta, keluarga pulang, yang setia menemaninya di alam kubur sampai kiamat cuma amal saja. Bicara amal, Nabi titipkan pesan, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Ada amalan yang sampai kiamat, kata Nabi, tidak akan pernah putus dinikmati si mayit dalam kuburnya. Salah satunya adalah wa mushafan warathahu. Dia pernah berwakaf Quran semasa hidupnya. Anak-anakku, satu Quran isinya 1 juta huruf. 1 huruf minimal kebaikannya 10 kebaikan dibalas. Berapa ratus juta kebaikan setiap detik. Jadi asbab keberkahan bagi kita di dunia. Jadi berkah syafaat buat kita nanti di alam barzahnya. Bujur. Baru 1 tahun guru. Anak muda ini berhasil mengumpulkan potensi kekuatan umat. Enggak pakai uang negara, malah bantu program negara, jaga keberkahan buat negara. 200.000 Quran mereka kumpulkan, dikumpulkan dari umat, ditebar untuk umat. Bulan ini dikumpulkan dari masyarakat Kalsel, dibagikan di Kalsel. Berkahnya untuk menjaga keberkahan Kalsel. 200.000 mereka sudah kumpulkan. Raja Salman mereka kalahkan. Raja Salman kalah. Raja Salman itu tahun ini cuma sanggup nyumbang Quran untuk Indonesia. Tahu berapa? Hanya 30.000 saja. Mereka itu bukan raja, anak-anak muda kita ini. Mereka bukan orang kaya. Mereka bukan orang nomor 1 di negeri ini. Tapi mereka punya semangat. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Where there is will, there is way. Pasti nggak ngerti juga. Kalau ada niat dan nawaitu, pasti Allah hadirkan jalan dan kemudahan. Raja Salman dikalahkan oleh mereka. Anak-anakku, kenal Raja Salman? Tidak tahu Raja Salman. Kesian dulu. Raja Salman, orang nomor 1 di Saudi Arabia. Yang kemarin datang ke Indonesia, orang kita heboh. Masya Allah, saya kadang-kadang suka geli guru. Orang kita ini ya Allah, baru Raja Salman datang, sudah heboh. Belum Imam Mahdi. Belum Imam Mahdi yang datang. Baru Raja Salman. Bujur. Raja Salman dikalahkan oleh mereka. Mereka 200.000. Raja Salman cuma 30.000. Bahkan subhanallah, mereka punya cita-cita yang sangat mulia. Mereka ingin mengumpulkan wakaf Quran untuk Indonesia. 1 juta Quran ditebar. 1 juta Quran. Kenapa mereka ingin semangat ngumpulin sampai 1 juta? Tahu kenapa? Karena mereka dapat amanah dari Majelis Ulama Indonesia. Ternyata Al-Quran itu dari zaman Belanda sampai sekarang hanya pernah tercetak sebanyak 53 juta saja. Dari zaman Belanda sampai sekarang stok Quran di Indonesia cuma 53 juta. Kalau seandainya yang dari zaman Belanda itu, yang 53 juta tidak dimakan rayap guru, tidak sobek, tidak basah, tidak terbakar, tidak hilang, berarti hanya 53 juta Quran stok di Indonesia. Sementara kaum muslimin di negeri ini sudah tembus angkanya 250 juta. Kita kurangi dengan 53 juta, saya pastikan 197 juta, hampir 200 juta. Nasib saudara-saudara kita yang seiman dan seagama, yang hidupnya di pelosok negeri ini, ada yang seumur hidupnya tidak pernah melihat Al-Quran sama sekali. Jangankan 1 Quran di rumah mereka, tim kami pernah survei, menemukan fakta surah Yasin lagi tidak ada di rumah mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa pandai membaca Quran sementara Quran tidak pernah mereka miliki?
Bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan hidayah dari Quran kalau mereka tidak pandai membacanya? Bagaimana mungkin mereka bisa berakhlak mulia seperti akhlak nabinya? Kana khuluquhul Quran. Nabi itu bagaikan Quran berjalan dalam kehidupan. Kalau mereka tidak bisa menggali hidayah di dalamnya, maka teman-teman, anak-anakku, bapak ibu semuanya, ayo jangan biarkan anak-anak muda ini berjuang sendirian. 1 juta bagi mereka sendirian besar, tapi kalau kita keroyoki se-Indonesia akan menjadi sesuatu yang kecil. Takbir. Kita ambil saham, kita bikin bangga Nabi dengan jihad kita. Karena Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling dibanggakan Nabi. Siapapun yang berjuang bersama Quran berarti dia membahagiakan nabinya. Dan siapa yang membahagiakan nabinya, Allah pasti bahagiakan hidupnya, dunia dan akhiratnya. Siapa yang berjuang atas nama Al-Quran, maka Al-Quran akan memuliakannya. Dan Al-Quran akan berjuang atas namanya untuk memudahkan dia sampai ke surga Allah. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihil akharin. Maka Bapak Ibu, pagi ini di hari yang berkah, kita niatkan, kita berikan infak yang terbaik yuk untuk membantu perjuangan mereka selama mereka berada di Kalsel ini. Mereka yang sudah menghadirkan saya di sini sebagai tanda terima kasih, kita bantu perjuangan mereka. Saya mulai dari diri saya sendiri. Berikan infak yang terbaik Bapak Ibu. Niatkan ketika infak dimasukkan, ya Allah takdirkan dari garis keturunanku ada pejuang-pejuang Al-Quran nantinya, dan ada yang jadi penghafal-penghafal Quran nantinya. Ingat kata Nabi, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bertambah pasti akan bertambah. Ingat pesan Nabi, ma akalta fa'afnaita. Apa yang kau makan, kata Nabi, pasti busuk. Wa ma labithta fa'ablaita. Apa yang kau pakai pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan itu kekal abadi selama-lamanya. Ayo berikan infak yang terbaik. Kita bikin Nabi tersenyum di hari yang berkah ini. Sedekah di hari-hari lain pahalanya 1. Sedekah di hari Jumat pahalanya berlipat-lipat ganda. Pasang niat, jangan lupa. 100.000 kecil ukuran dunia, besar ukuran akhirat nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan sorban berjalan, kita iringi dengan salawat biar Nabi bangga melihat jihad kita semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan yang menyumbang, mudah-mudahan Allah berkahi hartanya. Amin. Allah berkahi usahanya. Amin. Allah berkahi keluarganya. Amin. Lahir dari keturunannya anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya Allah. Yang bisa menjadi aset dunia sampai akhiratnya. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu tadi sudah melihat video rekaman perjuangan mereka. Itu hanya sekilas. Yang lebih parah, lebih dahsyat dari itu masih banyak. Saya bersama Syekh Ali Jabir, Syekh Muhammad Jabir, Ustaz Tengku Zulkarnain, Profesor Dr. Mustafa Umar, dan doktor-doktor lainnya, kami adalah pembina dalam komunitas ini. Kami bangga dan kami mendukung gerakan mereka. Mudah-mudahan hadirnya mereka di Kalsel ini menjadi virus positif yang akan membangkitkan semangat anak-anak muda untuk berjuang selalu di jalan Allah. Insya Allah.
Maka Bapak Ibu sekalian, biar acara hari ini makin diberkahi dan dimuliakan oleh Allah, saya mengajak kita masuk di segmen yang terakhir. Segmen yang akan membuat Nabi bangga dan tersenyum kepada kita dengan wakaf Al-Quran kita. Tapi sebelumnya, biar tidak putus silaturahim kita hari ini, nanti saya pulang ke Jakarta, silaturahim tetap terjaga. Saya titipkan nomor WA saya, boleh? Boleh? Kita jadikan nomor ini ajang diskusi yuk. Kalau ada yang ingin bertanya tentang perihal agama, kirimkan WA, saya hadirkan jawabannya insya Allah. Dan sebagai bonus, saya bagikan link film layar lebar dakwah pertama saya. Film layar lebar dakwah. Keren filmnya. Judulnya Ada Syurga di Rumahmu. Karya saya diangkat dari buku mega bestseller yang saya tulis selama 3 tahun setengah. Nonton film saya nggak cukup kalian bawa tisu, bawa kanibu. Menangis nanti, teringat dosa kepada orang tua, teringat dosa kepada guru. Ibu bapak nanti ajak anak-anaknya nonton film ini sampai selesai. 4 episode, tonton sampai selesai. Tapi kalau sudah nonton, jangan lupa dong, like, share, and subscribe. Ada 7 film dakwah lagi guru yang akan saya buat. 7 film dakwah lagi. Siapa tahu Acil di belakang ada yang berminat ingin ikut main di film saya. Acil mau? Mau Acil? Sutradara saya bilang masih ada lowongan Acil. Saya tanya jadi apa? Jenazah. Silakan catat nomornya. Tapi setelah catat langsung ketik WA, kirimkan. Assalamualaikum Habib. Tolong kirim link film dakwahnya ya. Sebutkan Kalsel. Nanti saya bikin grup khusus Kalsel. Tapi Acil kalau sudah tahu nomor Habib, hanya boleh WA saja ya. No miss call. No video call. Karena seringkali guru jam 3 subuh. Nini ngajak video call. Silakan catat nomornya 0853 2729 2729 0853 2729 2729 lagi. Sekali lagi 0853 2729 2729 lagi. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke segmen yang akan menyempurnakan iman kita dengan amal yang dahsyat hari ini. Kita akan kumpulkan wakaf Quran sebanyak-banyaknya dari majelis kita ini. Biar majelis kita makin harum namanya dan dikenal oleh Rasul kita. Dan kabar baiknya guru, kabar baiknya yang ingin berwakaf Al-Quran tidak harus dibayar tunai hari ini. Kita diajak masuk surga dikasih kemudahan. Cukup angkat tangan, dicatat nama kita, diambil nomor handphone kita, dititipkan nomor rekening yayasan mereka. Keluar dari majelis pagi ini, besok, lusanya lagi, 3 hari setelahnya masih bisa kita transfer ke rekening komunitas itu. Masih ada waktu menabung, masih punya kesempatan mengajak teman-teman dan rombongan bergabung. Saya sarankan Bapak Ibu, mumpung hari Jumat, hari berkah, niatkan pahala wakaf Quran. 1, Allah jaga guru kita dari segala macam fitnah dunia, disehatkan badannya, dikuatkan imannya, diberkahi hidupnya. 2, niatkan pahala wakaf Quran kita pagi ini buat ayah ibu kita yang masih hidup, jadi keberkahan buat mereka. Dan niatkan buat orang tua yang sudah wafat, jadi cahaya di alam kuburnya, jadi teman setia di alam barzahnya, jadi syafaat ila yaumil qiyamah. Jadikan itu kado terindah buat orang tua. Nabi yang menyuruh, uhdu limautakum. Kata Nabi, sering-seringlah kasih hadiah buat mayit-mayit kamu. Para sahabat bertanya, wama hadiyatul amwat? Apa hadiah buat mayit? Kata Nabi, ada 2. 1 sedekah, 2 doa. Dan sedekah yang paling besar pahalanya, sedekah atas nama ayah ibu kita.
Jangan bermimpi besok kita mati, anak cucu kita berwakaf atas nama kita, kalau kita enggak pernah berusaha latihan berwakaf atas nama ayah ibu kita. Kalau ingin tahu besok apa yang kita panen, tanya hari ini apa yang sudah ditanam. Jangan mimpi besok panen padi, kalau hari ini cuma mampu nanam rumput ilalang saja. Bujur. Bapak Ibu, mantapkan niat, tidak harus bayar hari ini. Meskipun belum kita transfer, tapi pahala sudah ditransfer kepada arwah yang diniatkan. Ini kesempatan, angkat tangannya. Habib, saya 30 Quran, 40 Quran, 50 Quran, 100 Quran. Fastabikul khairat, berlomba-lomba itu dibolehkan dalam kebaikan. Bujur. Dan jadilah orang pertama dalam kebaikan. Kalau ada yang mengikuti kebaikan itu, kita terus memanen pahala dari yang mengikuti tanpa mengurangi pahala buat mereka. Bapak Ibu, mantapkan niat. Kita tas satu Al-Quran, nilai wakafnya. Silakan Ustaz Ilham dengan singkat, berapa nilai wakaf satu Qurannya? Syukran Habib atas waktu yang sangat mulia ini. Baik ayah bunda jemaah sekalian, di kesempatan yang mulia ini kami sampaikan satu mushaf Al-Quran ini nilainya 100.000 rupiah. Di dalamnya sudah termasuk mendistribusikan Al-Quran wakaf ini ke tempat saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkannya, membantu pembinaan mengaji dan juga membantu membangun musola di tempat-tempat yang terisolir. Insya Allah sekali kita berdonasi Al-Quran wakaf pada pagi yang berbahagia ini, pahalanya akan berlipat ganda. Dan kabar gembiranya bagi yang berwakaf hari ini di angka tertinggi, kami akan memberikan 2 cenderamata yang cantik. Yang pertama, nantinya kami akan memberikan sertifikat piagam penghargaan yang sudah ditandatangani langsung oleh Tuan Guru kita. Dan yang kedua, Masya Allah, kami akan memberikan satu contoh mushaf Al-Quran wakafnya untuk sama-sama dibawa pulang dan bisa diamalkan. Insya Allah keberkahan untuk kita semua. Alhamdulillah. Al-Quran yang dicetak oleh komunitas ini ada terjemahannya. Dan sangat mewah, eksklusif. Kertasnya anti rayap, anti basah. Kenapa dibikin mewah? Biar tahan lama, panjang amalnya. Baik, silakan Ustaz Ilham. Baik ayah bunda jemaah sekalian, di kesempatan yang sangat mulia ini, di hari yang berkah ini, hari Jumat, ayo kita mantapkan niat, pasang niat. Niatkan dengan wasilah wakaf Al-Quran yang pertama untuk orang tua kita, insya Allah keberkahan untuk kita. Seperti masjid-masjid sebelumnya, di tempat-tempat sebelumnya kami selalu membuka donasi Al-Quran wakaf di angka yang tertinggi dulu. Bismillah, fastabikul khairat, pasang niat, mantapkan niat, insya Allah keberkahan untuk kita semua. Bismillah, di pagi yang berkah ini kami mau lihat wajah-wajah pilihan yang mau membuat Rasulullah tersenyum dengan akan wasilah wakaf Al-Quran. Bismillah, mantapkan niat. 30 Al-Quran yang pertama. Ada yang bersedia? Ada yang bersedia? Bismillah, 30 Al-Quran yang pertama. Tidak harus dibayar tunai ayah bunda jemaah sekalian. Cukup pasang niat, angkat tangan. Ada tim kita yang menghampiri ayah bunda jemaah sekalian. Kami catatkan Masya Allah dari Tuan Guru kita. Masya Allah. 30 Al-Quran yang pertama. Allahu Akbar. Guru mengawali jihad ini luar biasa. Masya Allah. Bapak Ibu yang mengangkat tangan itu bukan karena suara kami. Kami tidak punya kekuatan menghantarkan hidayah. Tapi demi Allah saya bocorkan, yang mengangkat tangan itu adalah orang pilihan dari Allah dan pasti disayang oleh Allah. Kita kenalan dulu guru. Kira-kira berapa Quran akan disiap diwakafkan? Biar suara guru jadi virus positif bagi yang mendengar. Orang baik harus diberikan panggung kehormatan. Guru, berapa Quran insya Allah? Kita berataan semuanya diwakafkan. Semuanya yang 30 semua diwakafkan. Masya Allah. Niatnya untuk siapa pahalanya guru? Untuk orang tua kita, untuk Masya Allah. guru-guru kita. Masya Allah. Orang tua masih ada guru? Sudah wafat satu. Coba dengarkan, 1 rupiah belum ada yang ditransfer guru. Tapi sudah dapat sertifikat dan Quran. Yang kedua, sudah ditransfer pahala niat 30 mushaf kepada yang diniatkan. Inilah sedekah yang cerdas. Barakallahu fikum guru. Allah berkahi guru dan keluarga. Amin, amin. Baik, baru skor sementara 30 Quran.
Saya percaya ada orang-orang hebat lagi di depan ini yang siap memberikan wakaf terindah untuk membuat Nabi bangga. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Pasang niat, tidak harus bayar hari ini. Keberkahan sudah pasti diraih. Siapa yang ikhlas, ridho, menghadiahkan 30 wakaf Quran kedua untuk ayah ibunya. Bismillah, angkat tangannya. 30 mushaf yang kedua. 30 mushaf yang kedua. Ada tim yang di belakang. Kalau ada yang dari perempuan kasih kode. Kita akan dengarkan siapa namanya dan apa niatnya. 30 mushaf yang kedua. Ada? Masya Allah Habib. Baik, kita kenalan. Assalamualaikum. Nama siapa? Bapak Ibu, jangan takut yang mengangkat tangan dibilang riak dan sombong. Buka Al-Baqarah ayat 274. Ternyata teori sedekah ada dua. Satu, sirran, sembunyi-sembunyi. Dua, wa'alaniyatan, boleh terang-terangan. Kapan sembunyi-sembunyi? Kalau targetnya kecil. Kapan boleh terang-terangan? Kalau targetnya limas halatil jami, kepentingan orang banyak. Bila perlu dilelang, diperlombakan, diperbolehkan. Baik, Ilham, adakah? Masya Allah, terlihat dari belakang bunda kita 30 yang pertama. Takbir. Baik, kita kenalan. Assalamualaikum. Siapa nama bunda? Waalaikumsalam. Nama siapa bunda? Dengan siapa nama bunda? Ibu Siti Hajar. Ibu Siti Hajar. Adakah hubungan dengan Siti Badriah? Bersyukurlah. Hari ini ibu wanita pertama dari sekian wanita yang mulia yang hadir. Ibu yang terbaik. Niatnya untuk siapa? Untuk anak ulun mudahan mau jadi tapis Quran. Barakallahu fik. Berapa Quran insyaallah? 30. 30 Quran. Barakallahu fik. Sudah terkumpul 60 mushaf. Skor sementara. Ayo kita tambahin lagi. Berikutnya, adakah yang berani? 30 mushaf yang ketiga. Silakan Ilham. Masya Allah. Di depan ada seorang laki-laki Ilham. Sebentar, berikan mikrofonnya. Setelah ini ya. Baik, Siap, Bib. setelah ini. Baik, tim silakan dicatat dulu. Ilham silakan. Barakallahu fiik. Kalau di luar orang semangat lelang urusan dunia, hari ini kita semangat lelang urusan akhirat. Ilham, assalamualaikum. Siap, Bib. Yang mana? Sambut namanya Pak. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Nama siapa? Yunida. Hah? Nikita. Sri Yunida. Kirain Nikita Mirzani. Berapa Quran? Berapa Quran? 30. 30 tim tolong dibantu. 30 niatnya. Orang tua, Bib. Barakallahu fiik. Pasang niat setelah ini. InsyaAllah berkah. Wasilah Quran. Baik, kita menuju ucu. Sudah terkumpul 90 Quran. Assalamualaikum. Nama siapa? Baik, nama siapa? Suara sonnya hilang-hilang. Baik, ucu kasih kode berapa Quran? 30. Silakan pasang 30 Al-Quran dari hamba Allah, Bib. Silakan pasang niatnya. InsyaAllah jadi berkah. Berarti berapa skor? 120 Al-Quran. Masih sedikit. Kita keroyokin lagi. Silakan. Bismillah. Masih ada bunda. Masya Allah. Terlihat lagi dari bunda kita orang pilihan yang kelima. Baik, Bapak Ibu, sudah ada berapa perempuan? Laki-laki baru satu. Ayo bangkit, jangan malu-maluin kita. Baik, Dicatat dulu, Bib. silakan. Tolong tim maju ke sini satu. Ada seorang bapak di sini. Baik. Oh, di sana ada satu. Baik, sudah Ilham. Belum, Bib. Baik, di depan ada satu.
Baik Ilham, terus lanjutkan Ilham. Baik, ayah bunda jemaah sekalian, kita mantapkan niat. Kita ambil waktunya 5 menit sebelum kita tutup kajian ini dengan doa bersama Tuan Guru. Bismillah. Baik, 30 Al-Quran yang ke-6. Ada yang berani lagi? Bersedia? Masya Allah. Dari bunda kita 30 Al-Quran yang ke-6. Baik. Siapa nama? Namanya. Baik Ilham. Baik, karena suaranya hilang-hilang, Ilham titipkan pesan, suruh pasang niat dalam hati. Wasilah Quran, insya Allah keberkahan Allah hadirkan. Baik, sudah berapa skor Ilham? 150 Al-Quran. Ilham sebentar ditahan, di depan ada seorang ayah. Saya tanya dulu, nama siapa ayah anda? Suryati. Suryadi. Berapa Quran? 30 Quran tambahan Ilham. Siap. Ayah anda pasang niatkan berkah ke dunia akhirat. Langsung pasang niat. Baik, berarti berapa Ilham tambahan 100? 150 Al-Quran. Tambahan 30 barusan Ilham. 180 Al-Quran. Baik, di sana ada satu lagi. Nama siapa? Baik, berapa Quran? 30 tambahan, langsung pasang niat dalam hati. Berarti berapa Ilham? 210 Al-Quran. Baik Ilham, lanjutkan terus ya, karena Habib suaranya terbatas. Silakan Ilham, lanjut. Bismillah, masih ada bunda? Pagi. Masya Allah, Masya Allah. Terlihat dari belakang. Berapa Al-Quran bunda? 30.